Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Asep Purwo Yudi Utomo, SPD MPD, yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok 6 presentasi. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam diskusi perkuliahan pada siang hari ini. Dengan saya, Algedis Mafdasari, NIM 2304030046, yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 6 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang resensi. Tentunya, pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri karena telah ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Ranita Dujanti dengan NIM 2304030005. Saya Prianta Tilvan Duradia dengan NIM 2304030007. Saya Naila Afifatul Rima dengan NIM 2304030039. Saya Najiatul Qudsiyah dengan NIM 2304030044. Saya Arlinda Dwi Oktavia dengan NIM 2304030069. Saya Kaisa Aulia Ramadhani dengan NIM 2304030072. Saya Waida Arista Putri dengan NIM 230403073. baik. Langsung saja pada sesi pembahasan. Pada pembahasan yang pertama yaitu apa sih definisi resensi? Baik untuk Arlinda Dwi Oktavia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari resensi. Resensi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revidere, yang artinya artinya kembali, videre artinya melihat, yang diartikan melihat kembali, menimbang, atau menilai. Arti yang sama untuk istilah itu dalam bahasa Belanda juga disebut resensi, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Tiga istilah itu mengacu pada hal yang sama sebenarnya, yakni mengulas buku atau tinjauan buku. Resensi adalah pertimbangan buku, pembicaraan buku, atau ulasan buku, atau dengan bahasa yang agak mentereng atau yang biasa dengan kita kenal, yaitu membedah, menganalisis, dan mencari inti dari buku itu sendiri. Dengan kata lain, resensi merupakan tulisan yang di dalamnya mengungkapkan suatu penilaian, gagasan terhadap suatu buku yang telah dibaca. Baik, terima kasih untuk Arlinda Dwi Oktavia atas penjelasannya. Langsung saja kita lanjutkan pada yang selanjutnya, yaitu pembahasan hal yang perlu dipertimbangkan dalam resensi. Untuk saudara Wahida Arista Putri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam membuat resensi. Yang pertama yaitu satu, bahasa yang digunakan harus jelas, tegas, tajam, dan akurat. Yang kedua, ada pilihan kata yang digunakan harus baik, tepat, dan tidak konotatif. Ketiga, yaitu format dan isi resensi harus disesuaikan dengan kompetensi, minat, dan motivasi pembaca. Dan yang terakhir, yaitu ada objektif, seimbang, dan proporsional dalam menyampaikan timbangan terhadap buku atau hasil karya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Wahida Arista Putri. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih tujuan dari resensi. Silahkan, saudara Prianta Delvan Wiragia, saya persilahkan. Baik, untuk tujuan resensi yang pertama adalah memberikan informasi atau pemahaman yang komprehensif tentang apa yang tampak dan terungkap dari sebuah buku. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema yang muncul dalam sebuah buku. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Yang keempat, menjawab pertanyaan yang timbul jika seseorang melihat buku yang terbit, seperti siapa pengarangnya, mengapa ia menulis buku itu, apa pernyataannya, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis karya pengarang yang sama, bagaimana hubungannya dengan buku-buku sejenis yang dihasilkan pengarang-pengarang lain. Dan yang kelima,
untuk segolongan pembaca resensi yang membaca agar mendapatkan bimbingan dalam memilih buku-buku. Setelah membaca resensi, berminat untuk membaca atau mencocokkan seperti apa yang ditulis dalam resensi. Tidak ada waktu untuk membaca buku, kemudian mengandalkan resensi sebagai sumber informasi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Prianta Delvan Wiraja. Selanjutnya ada 5 kriteria penulisan resensi. Untuk saudara Kesya Aulia Ramadhani dan Najihatul Kursiah dan Alkedis Mafresari, saya persilahkan. Baik, kriteria penulisan resensi yang pertama adalah judul. Judul yang menarik akan membuat pembaca merasa penasaran terhadap isi resensi. Yang perlu diingat, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Judul resensi ini harus berbeda dari judul buku yang dibaca. 2. Identitas buku. Identitas buku harus diinformasikan secara objektif. Data buku selengkapnya terdiri dari judul buku, pengarang, kota terbit, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan harga buku. Baik, kriteria penulis resensi yang ketiga yaitu pendahuluan resensi. Membuat pendahuluan bisa dimulai dengan beberapa pertanyaan menyangkut buku yang dibaca, agar pembaca merasa tertarik ketika membaca resensi tersebut, sehingga membuat penasaran ingin membaca isi resensi secara keseluruhan. Keunikan buku dapat juga dipaparkan di awal resensi agar pembaca dapat terkesan ketika membaca resensi. Yang keempat ada isi pernyataan. Isi resensi merupakan ringkasan atau sinopsis dari buku. Dalam menuliskan bagian isi buku, hendaknya memaparkan ringkasan buku secara kronologis dan mencantumkan beberapa kutipan dari buku yang telah dibaca. Lalu, kriteria penulisan resensi yang terakhir yaitu penutup. Penutup adalah bagian terakhir dari resensi yang berisi kesimpulan dan saran untuk karya yang diulas. Bagian penutup dapat memengaruhi pembaca resensi untuk membaca, menonton, atau mendengarkan karya yang diulas pada resensi tersebut. Serta penulis resensi harus bisa menilai apa arti penting buku tersebut bagi masyarakat. Resensi yang baik akan menyanjung atau mengkritik secara objektif dan proporsional. Karena posisi resensi dalam hal ini adalah sama dengan seorang ilmuwan yang tidak boleh subjektif dan distortif dalam menyampaikan ulasan. Baik, kita sudah membahas banyak hal tentang resensi. Langsung saja pada pembahasan yang terakhir, yaitu apa sih langkah-langkah praktisi pada resensi. Pada saudara Naila Afifatun Nimah dan Ranita Dwi Ajati, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan langkah-langkah praktis menurut Suandi yang dapat digunakan untuk membuat resensi sebuah buku. Ialah seperti melakukan penjajakan terhadap isi buku, membuat peta permasalahan isi buku, menentukan sikap terhadap buku yang dibaca, dan merevisi hasil tulisan resensi yang telah dibuat. Yang pertama, penjajakan atau pengenalan buku terhadap identitas buku yang akan diresensi, seperti tema buku yang diresensi, siapa pengarang buku tersebut, seperti nama, latar belakang, pendidikan, reputasi, dan presentasi buku atau karya apa yang ditulis sampai alasan mengapa ia menulis buku itu. Terus, siapa penerbit yang menerbitkan buku itu, kapan dan di mana diterbitkan, tebal atau jumlah bab dan halaman, format maupun harga, serta penggolongan atau bidang kajian buku itu, seperti ekonomi, teknik, politik, pendidikan, psikologi, sosiologi, filsafat, bahasa, sastra, atau lainnya. Yang kedua, pengembangan peta permasalahan dalam buku dengan tepat dan akurat. Peta permasalahan dalam buku itu perlu dipahami dengan tepat dan akurat agar isi resensi menjadi tulisan yang terstruktur sesuai dengan isi yang ada dalam buku yang akan diresensi. Baik, kemudian yang ketiga yaitu menentukan sikap atau penilaian buku. Dalam menentukan sikap atau penilaian terhadap buku, maka harus diperhatikan hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama organisasi atau kerangka penulisan, yaitu bagaimana hubungan antara bagian satu dengan lainnya, bagaimana sistematika penulisan yang ada di dalam buku. Kedua, isi pernyataan, yaitu bagaimana bobot idenya, seberapa kuat analisanya, bagaimana kelengkapan penyajian datanya, dan bagaimana kreativitas pemikirannya. Kemudian yang ketiga bahasa, yaitu bagaimana ejaannya disempurnakan, diterapkan,
bagaimana penggunaan kalimat dan ketepatan pilihan kata di dalamnya. Kemudian yang keempat, aspek teknis, yaitu bagaimana tata letak, bagaimana tata wajah, bagaimana kerapian dan kebersihan, dan kualitas cetakannya. Kemudian yang keempat, yaitu merevisi atau mengoreksi resensi. Revisi karangan bisa meliputi ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, keterpaduan paragraf, serta kebulatan wacana. Kemampuan menyunting sangat penting untuk dikuasai agar dapat menghasilkan sebuah resensi yang baik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.